Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam kabarnya hari wabarakatuh. ini? Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Adam dipimpin doanya, Nak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan sampai telat untuk pengisian absennya. Nah, Ya, Bu. selanjutnya, masih ingat pembelajaran minggu lalu kita tentang apa? Karakteristik kota. Ya, benar sekali. Materi kita minggu lalu itu mengenai karakteristik kota ya, dibagi dua, yaitu politik dan sosial. Nah, ada yang tahu kota ini kota apa? Kota Pekanbaru. Ya, kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Dari arah Pekanbaru juga yang lainnya. Ini Ibu tayangkan pusat kota Pekanbaru karena hari ini kita akan mempelajari struktur keruangan kota Pekanbaru. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui proses pembelajaran dengan pendekatan scientific learning dan model discovery learning, peserta didik mampu menganalisis struktur keruangan kota. Selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan video struktur keruangan kota ini pada Google Classroom tadi malam, beserta dengan bahan ajar dan PowerPoint. Sudah mengamati, nah kira-kira apa isi dari video tersebut? Konsentris, teori kedua, teori sektoral, teori ketiga, teori pusat kegiatan ganda, inti berganda. Ya, keruangan kota ya, 3 teori. Jadi kota itu awalnya terbentuk adalah dari sebuah desa. Ya, dari sebuah desa berkembang menjadi kota kecil. Nah, kota kecil itu nanti akan berkembang menjadi sebuah kota besar. Nah, ya, lama-kelamaan keruangan kota itu kan memiliki penggunaan lahan yang berbeda-beda. Nah, salah satunya itu disebabkan oleh urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota ya penduduknya. Nah, karena adanya penggunaan lahan, kemudian ada pertambahan penduduk, makalah terbentuknya struktur keruangan kota. Nah, yang pertama itu ada pola konsentris yang dikemukakan oleh Ernest W. Burgess. Yang kedua ada toral yang dikemukakan oleh Hummerholt. Dan yang ketiga ada pola pusat kegiatan ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Selanjutnya, Ibu sudah memberikan kalian LKPD di dalam Google Classroom tadi pagi. Nah, ini silahkan dikerjakan secara individu. Selanjutnya, kita akan melakukan presentasi terhadap hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, boleh untuk teori yang pertama dijelaskan oleh Adam. Teori konsentris, tokoh yang mengemukakan Ernest W. Burgers. Penjelasan. Teori ini hasil penelitian dari kota Chicago tahun 1923. Hasil yang menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago membentuk sebuah pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda-beda. Teori ini meyakini perkembangan kota dimulai dari pusat, kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Susunan ruang kota teori konsentris dibagi menjadi 5 zona, yaitu zona pusat kegiatan atau CBD, zona peralihan, zona pemukiman proletar, zona pemukiman kelas menengah, dan zona pengelaju. Kenapa zona pengelaju umumnya berpenghasilan tinggi? Ya, silahkan Adam bisa jawab pertanyaan untuk pertanyaan dari Riko tadi. Baik, saya akan jawab, Bu. Ya. Karena zona pengelaju kebanyakan penduduknya berada pada kelas menengah ke atas atau kaum elit. Dengan demikian penghasilan mereka tinggi dan mereka memilih pinggiran kota untuk tempat tinggal karena menginginkan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian kota.
dan untuk menuju daerah pusat kegiatan pun sudah memiliki transportasi pribadi. Silahkan Ara untuk presentasi hasil LKPD-nya. Hasil LKPD-nya yaitu Kota Pekanbaru berasal dari sebuah pasar pekan di tepi Sungai Siak, Kota Pekanbaru. Sekarang merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Perkembangan Kota Pekanbaru semakin meluas ke arah barat, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, dan ke arah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan. Berdasarkan ketiga teori tersebut, Kota Pekanbaru mendekati teori konsentris karena hanya ada satu CBD di sekitar Jalan Sudirman. Daerah perekonomian dekat dengan pusat kota serta permukiman kelas menengah dan elit menjauh dari pusat kota, yaitu berada di sekitar daerah Panam. Ya, bagus sekali Ara. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari ini soal analisis yang dikemukakan oleh Ara. Nah, ada? Ya, ya, silahkan. Bagaimana struktur keruangan Kota Pekanbaru dapat terbentuk? Ya, Diva, ayo Ara bisa menjawabnya? Iya, Bu. Jawabannya, struktur keruangan Kota Pekanbaru terbentuk secara konsentris, di mana perkembangan kotanya akibat dari adanya kegiatan urbanisasi sehingga terjadi keanekaragaman penggunaan lahan dan variasi kebutuhan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan menjadi 5 zona. Teori sektoral dikembangkan oleh Homer Holt. Dalam teori ini, wilayah dibagi menjadi 5 zona. Teori pusat kegiatan ganda dikemukakan oleh Haris dan Ullman. Dalam teori ini, wilayah kota dibagi menjadi 9 zona. Adapun wilayah Kota Pekanbaru dilihat dari struktur keruangan kota mendekati teori konsentris. Ya, betul sekali. Struktur keruangan Kota Pekanbaru, betul sekali, itu mengarah ke arah teori konsentris, karena di dalam Kota Pekanbaru itu hanya terdapat satu pusat kegiatan yang terletak di Jalan Sudirman, kemudian arah perkembangan kotanya juga ke bagian barat dan selatan yang mendekati dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan. Jadi dia perkembangan kotanya itu semakin keluar dari pusat kota. Nah, setelah kita simpulkan, untuk lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan kuis atau evaluasi struktur keruangan kota ini di dalam Google Classroom. Silahkan dikerjakan dengan link yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom. Nah, selanjutnya untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang interaksi desa dan kota. Untuk itu, Ibu harapkan kalian membaca buku yang ada di rumah tentang interaksi desa kota maupun melihat referensi lain dari internet, atau nanti minggu depan sebelum pembelajaran malam akan Ibu kirim lagi mengenai bahan ajar media yang akan kita gunakan dalam pembelajaran sehingga kalian dapat mempelajari terlebih dahulu. Nah, karena materi kita sudah berakhir, silahkan Adam untuk memimpin doa. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alamin. Ya, terima kasih Adam. Nah, Ibu tutup. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.